Perkenalkan, nama saya Maria Megtilis Dayola dengan NIM 23060700026. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang reaksi adisi nukleofil. Sebelum kita masuk pada reaksi adisi nukleofil, perlu kita ketahui dulu apa itu karbonil. Karbonil adalah suatu gugus yang terdiri atas karbon terhibridisasi sp2 yang terhubung dengan atom oksigen melalui satu ikatan sigma dan satu ikatan pi, atau biasa kita kenal dengan ikatan rangkap dua karbon oksigen. Sekarang kita akan masuk pada reaksi adisi nukleofil. Reaksi adisi nukleofil adalah reaksi di mana suatu nukleofil atau spesies yang kaya akan elektron menyerang dan menambahkan diri pada suatu substrat yang memiliki ikatan rangkap seperti ikatan karbonil atau ikatan rangkap lainnya. Reaksi ini umumnya terjadi pada senyawa karbonil seperti aldehida dan keton. Ada beberapa karakteristik umum dari reaksi adisi nukleofil. Yang pertama, adisi terjadi pada atom karbon elektrofilik atau biasanya karbon-karbonil. Karbon elektrofilik adalah karbon yang kekurangan elektron sehingga rentan diserang oleh nukleofil. Yang kedua, nukleofil menyerang karbon yang bermuatan parsial positif. Nukleofil adalah spesies yang kaya elektron yang mencari tempat untuk menyumbangkan elektronnya. Karena karbon-karbonil bermuatan positif, ia menjadi target serangan nukleofil. Yang ketiga, kadang disertai protonasi. Setelah nukleofil menyerang, hasil intermediate biasanya mengalami protonasi untuk menstabilkan produk akhir. Ini sering terjadi jika reaksi berlangsung dalam medium asam atau melibatkan pembentukan alkohol dari karbonil. Contoh substrat yang biasanya mengalami adisi nukleofil adalah aldehida, keton, imine, dan asam karboksilat turunan. Selanjutnya kita akan masuk pada mekanisme umum adisi nukleofil. Yang pertama, nukleofil menyerang substrat atau biasanya pada atom karbon-karbonil atau atom karbon pada ikatan rangkap. Selanjutnya, pembentukan ikatan sigma antara nukleofil dan substrat dan pemutusan ikatan pi secara bersamaan. Selanjutnya, zat antara tetrahedral itu terbentuk. Zat antara tetrahedral itu kemudian diprotonasi atau menjalani reaksi lain untuk membentuk produk akhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme adisi nukleofil yang diikuti protonasi berdasarkan gambar yang telah saya paparkan. Pada langkah pertama, adisi nukleofil kuat ke dalam ikatan pi gugus karbonil membentuk anion alkoksida. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dalam gugus karbonil terdapat polarisasi ikatan rangkap karbon oksigen. Elektron ikatan rangkap itu lebih tertarik ke arah atom oksigen yang lebih elektronegatif, sehingga menyebabkan karbonnya ini kekurangan elektron dan bermuatan parsial positif, atau bisa dikatakan karbon ini bersifat elektrofil atau kekurangan elektron. Oleh karena karbonnya itu kekurangan elektron, maka nukleofil yang sangat kuat itu dapat langsung mengadisi pada karbon-karbonilnya dan elektron pada ikatan pi itu dipaksa untuk keluar ke arah atom oksigen dan membentuk anion alkoksida. Kemudian, dengan adanya asam lemah, maka anion alkoksida pada tahap yang kedua akan mengalami protonasi sehingga menghasilkan produk adisi nukleofilik. Jika nukleofiliknya adalah preaksi Grignard atau ion hidrida, maka produk adisi nukleofiliknya akan menghasilkan senyawa alkohol. Tetapi perlu diingat, tidak semua nukleofil kuat akan menghasilkan senyawa alkohol, tetapi tergantung jenis nukleofiliknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih jelas lagi dengan memberikan contoh, yaitu pembentukan senyawa sianohidrin dari bensaldehida. Pembentukan senyawa sianohidrin itu dapat dilakukan dengan mereaksikan bensaldehida dengan anion sianida. Anion sianida ini merupakan basa kuat. Anion sianida ini dalam bentuk larutan buffer, natrium sianida dengan HCN dan bisa juga kalium sianida dengan HCN.
Hasil kedua reaksi ini akan menghasilkan anion alkoksida di mana dengan adanya asam lemah hidrogen sianida, anion alkoksida itu akan mengalami protonasi dan menghasilkan produk adisi nukleofil, di mana dalam hal ini dihasilkan senyawa sianohidrin. Senyawa sianohidrin itu adalah suatu senyawa yang mana terdapat dua gugus, yaitu gugus hidroksi dan gugus siano pada satu karbon. Selain itu, dihasilkan juga anion sianida. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi adisi nukleofil. Yang pertama adalah elektronegativitas gugus yang terikat. Gugus yang terikat pada gugus karbonil dapat memengaruhi elektrofilisitas dari atom karbon target. Jika gugus tersebut sangat elektronegatif, ia menarik elektron lebih kuat dan meningkatkan muatan parsial positif pada karbon karbonil yang meningkatkan kerentanannya terhadap serangan nukleofil. Yang kedua adalah kondisi asam atau basa. Lingkungan asam atau basa memengaruhi protonasi dan deprotonasi selama reaksi. Dalam kondisi asam, karbonil bisa mengalami protonasi, membuat karbon lebih elektrofilik. Dalam kondisi basa, nukleofil bisa menjadi lebih reaktif karena berada dalam bentuk terionisasi. Yang ketiga, stabilitas intermediat. Intermediat harus cukup stabil untuk memungkinkan reaksi berlanjut. Jika intermediat terlalu tidak stabil, reaksi bisa berhenti atau berjalan sangat lambat. Yang keempat, jenis nukleofil. Pada nukleofil kuat, lebih mudah menyerang elektrofil dan mempercepat reaksi, dan pada nukleofil lemah bisa tetap bereaksi tetapi sering memerlukan katalis dalam kondisi tertentu. Pemilihan nukleofil memengaruhi laju dan hasil reaksi dari adisi nukleofil. Selanjutnya, kita akan masuk pada aplikasi reaksi adisi nukleofil. Yang pertama adalah sintesis alkohol sekunder dan tersier. Reaksi adisi nukleofil sangat penting dalam sintesis alkohol, terutama aldehida dan keton. Mekanisme biasanya melibatkan nukleofil yang menyerang gugus karbonil yang kemudian membentuk alkohol. Pada aldehida biasanya terbentuk alkohol sekunder dan pada keton terbentuk alkohol tersier. Yang selanjutnya adalah pembentukan senyawa kompleks. Gugus karbonil dalam aldosa dan ketosa dapat mengalami reaksi adisi nukleofil yang mengubah struktur dan stereokimianya. Banyak obat disintesis melalui reaksi adisi nukleofil terhadap karbonil atau senyawa lain yang reaktif membentuk struktur kompleks. Yang ketiga adalah reaksi dasar dalam biokimia. Reaksi-reaksi ini sering melibatkan reaksi adisi nukleofil, yaitu ada bagian dari enzim yang bertindak sebagai nukleofil, di mana nukleofil ini menyerang bagian dari molekul lain, biasanya gugus karbonil, lalu membentuk senyawa baru. Baik, jadi dari keseluruhan materi yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, reaksi adisi nukleofil adalah reaksi di mana suatu nukleofil menyerang dan menambahkan diri pada suatu substrat yang memiliki ikatan rangkap. Reaksi ini umumnya terjadi pada senyawa karbonil seperti aldehida dan keton. Yang berikutnya ada ciri-ciri dari reaksi adisi nukleofil, yaitu terjadi pada atom karbon elektrofilik, nukleofil menyerang karbon yang bermuatan parsial positif dan kadang disertai protonasi. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi adalah elektronegativitas gugus yang terikat, kondisi asam atau basa, stabilitas intermediat, dan jenis nukleofil. Baik, demikian presentasi dari materi reaksi adisi nukleofil. Sekian dan terima kasih.